Baik, udah mendekati jam 20.20 ya teman-teman semuanya. Baik, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi di ruang Zoom meeting di mana beberapa leader seperti Pak Asep mungkin nantinya Pak Sandi dan Bapak Irjal ataupun Bapak Imam, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang banyak banget pada malam hari ini yang mengikuti acara Zoom meeting ini, peraih-peraih MOKES, motor dan umroh. Dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dedi, mungkin yang belum kenal, ini wajah saya Dedi yang mungkin ada di poster ya sebagai host. Dan alhamdulillah kita kembali lagi di kesempatan di ruang Zoom meeting ini, di mana di ruang Zoom meeting ini adalah salah satu support system yang presentasi lagi puncak-puncaknya PPKM, jadi kita kesulitan untuk menjalankan offline. Nah, ini adalah support system yang dibentuk oleh Bapak Asep dan Bapak Sandi dan rekan-rekan lainnya, menjadikan salah satu jalan tetap kita presentasi terus ikhtiar untuk mendakwakan produk-produk PTBS dan sistem PTBS yang dimana sistemnya sangat luar biasa membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dan alhamdulillah untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih telah hadir di ruang Zoom meeting seminar bisnis syariah, yaitu Ekoresi, Pak Asep dan Bapak Sandi telah mensupport kita semua untuk menjadikan kelancaran untuk kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ikhtiar yang semaksimal mungkin sehingga bisa insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal yang kita inginkan. Sama-sama membaca Al-Fatihah, dan untuk teman-teman yang beragama lain boleh membaca doa dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Dan alhamdulillah untuk Bapak Imam sudah ready ya? Cek Pak Imam. Cek. Ya, siap Kang Dedi, siap. Baik, Pak Imam, terima kasih banyak. Nah, mungkin Bapak Imam akan memaparkan tentang produk PTBS, tentang sistem PTBS, dan alhamdulillah kita biasanya duet di room yang berbeda, yaitu di malam Kamis, di hari Rabu, dan alhamdulillah kita bisa kolaborasi di malam Minggu ya, di hari Minggu malam Senin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Imam yang telah bersedia investasikan waktunya untuk memberikan pemahaman tentang produk-produk PTBS yang nantinya akan dipaparkan dan sistem PTBS yang sangat luar biasa. Dan sedikit cuplikan ya, latar belakang Bapak Imam ini adalah penjual es krim. Ya, mungkin beliau dari Jawa dan merantau ke Pamulang. Dan alhamdulillah beliau telah merubah kehidupannya yang sekarang dulunya jualan es krim dan sekarang jualan eco racing, dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang cukup lumayan, yaitu mendapatkan 3 motor dan 1 mobil. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau mendapatkan Pajero Cash. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Bapak Imam, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa memberikan penjelasan tentang PTBS. Mudah-mudahan untuk yang belum suaranya di-mute, tentunya di-mute terlebih dahulu. Dan usahakan untuk menyimak tentang PTBS ini harus pakai handset agar apa yang disampaikan oleh pemateri kita Bapak Imam
dapat dicerna dan tersampaikan dengan sempurna. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada malam yang berbahagia ini kita bisa mengikuti acara Zoom seminar dalam rangka manfaat buat kita semua. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta Zoom seminar malam ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih para leader-leader yang sangat luar biasa, khususnya Bapak Haji Asep, kemudian Pak Sandi, Kang Deddy, dan tentunya leader-leader yang lain yang belum saya kenal tentunya. Jadi di sini bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Imam. Latar belakang saya ini adalah betul yang disampaikan Kang Deddy adalah seorang pedagang es krim keliling. Dan ini adalah orang Jawa yang merantau di Jakarta dalam rangka ingin merubah kehidupan ekonomi lebih baik. Tahun 2016 saya berangkat merantau, ingin membuka usaha belum ada, alhamdulillah modal habis. Mau pulang, malu, akhirnya untuk mempertahankan diri saya selama kurang lebih 3 tahun jualan es krim keliling, itu yang saya lakukan. Nah, di saat jualan es krim keliling itulah saya dikenalkan usaha ini oleh teman saya, kemudian saya fokus, saya kerjakan serius, saya fokusnya kurang dari setahun untuk pencapaian. Alhamdulillah dengan izin Allah diberikan rezeki 3 motor cash dan 1 unit mobil cash seperti itu. Nah, malam hari ini saya akan sharing Bapak Ibu, berbagi dan membacakan slide yang ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ini adalah Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya dalam kondisi pandemi yang sangat sulit ini itu banyak orang yang di PHK, kemudian banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian berjuta-juta orang yang menganggur, udah kena PHK. Jadi dampak COVID ini sangat sulit bagi kita semua Bapak Ibu. Jadi sangat sulit bagi orang-orang yang khususnya para pekerja itu seperti itu. Kemudian banyak perusahaan yang gulung tikar saat ini, banyak perusahaan yang bangkrut. Ini tentunya dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat seperti itu. Kemudian ini adalah kondisi tersulit. Udah kondisi tersulit, kemudian kita ini masih dipusingkan dengan masalah masing-masing, terutama masalah cicilan seperti itu. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu, kehidupan saat ini banyak orang yang terjerat dengan cicilan. Ada yang punya hutang harian pun ada, kalau di sini ada yang mingguan, ada yang bulanan, itu tentunya dalam kondisi yang sulit seperti ini ditambah dengan cicilan yang sangat banyak itu Bapak Ibu ya. Banyak orang yang terjebak yang namanya riba. Orang karena memang gelap mata dengan pengen memenuhi kebutuhan hidup, banyak orang yang akhirnya hutang sana hutang sini, dan fatalnya adalah hutang yang berurusan dengan bank dan hutang dengan riba seperti itu. Riba itu ngeri banget ya. Udah dijelaskan di Al-Qur'an pun udah ada dosanya riba, sangat ngeri sekali. Alhamdulillah ya, kita semoga bisa menghindari namanya riba seperti itu ya. Kemudian udah terjerat riba, kemudian kita punya impian yang belum tercapai. Tentunya kita sebagai orang hidup ini tentunya pasti punya sebuah impian dan harapan Bapak Ibu. Impiannya apa? Ya kepingin punya motor cash, kepingin punya mobil cash, kepingin punya rumah cash, kepingin haji bersama keluarga secara cash seperti itu. Itu adalah impian kita seperti itu. Nah, suatu contoh
untuk mewujudkan impian itu apakah bisa dengan cara menabung seperti itu. Satu contoh begini Bapak Ibu, kita punya impian misalkan kepingin punya rumah dengan nilai 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kan kurang lebih 1.000 juta ya. Kalau kita menabung sebulan 1 juta, otomatis itu butuh waktu 1.000 bulan. Nah, 1.000 bulan ini kan sekitar kurang lebih 83 tahun ya. Kalau kita usia sekarang udah 50 tahun, ya tidak mungkinlah itu terjadi. Ini menandakan bahwasanya adalah menabung adalah bukan sebuah solusi. Nah, bagaimana kalau misalkan menabungnya diperbanyak, misalkan 1 bulan 5 juta, dalam waktu 10 tahun aja baru 600 juta, tentunya ini sangat sulit. Nah, apalagi kondisi seperti ini Bapak Ibu, boro-boro nabung untuk kehidupan sehari-hari saja sudah sangat sulit sekali. Jadi nabung bukan sebuah solusi seperti itu. Apalagi kepengen punya rumah 1 miliar, itu jauh dari harapan seperti itu ya. Jadi nabung bukan sebuah solusi. Nah, ini bagi seorang konglomerat, orang yang punya modal besar. Biasanya orang-orang yang punya modal besar itu sekarang lagi gencar-gencarnya membangun aset. Dan saat ini orang yang punya modal besar pun sangat kesulitan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Banyak pengusaha-pengusaha. Apakah Anda yang paling mendasar, yang paling sangat luar biasa ya, kita bergabung atau bermitra dengan PT BES Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kenapa kita harus bermitra dengan PT BES? Apa alasannya? Seperti itu. Nah, tentunya PT BES ini saja PT BES itu sudah membagi ribuan mobil, ratusan rumah secara cash seperti itu. Ini data yang lama. Ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan rumah 1 miliar lah. Ini orang yang sudah keren, sudah menjalankan dengan totalitas, dan beliau-beliau ini sudah sangat berhasil tentunya seperti itu. Yang mau cash, big mau cash saja belum masuk ke sini, ini tentunya masih luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah contoh banyak sekali orang-orang yang mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini kita menawarkan sebuah proyek, Bapak. Proyek di mana proyek itu nilainya adalah 1.670 juta. Dan proyek ini bisa kita kerjakan kalau kita benar-benar serius itu dalam waktu setahun bisa kita capai. Itu paling cepat ya. Tapi banyak orang yang mencapai. Ini proyek-proyek luar biasa PT BES 1,67 miliar. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Proyeknya apa? Ini sebelum kita mengerjakan proyek, kita kenalkan profil atau company profil perusahaan. Ini adalah perusahaan kita namanya PT BES. PT BES adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Ini kantornya ada di Bandung, 4 lantai, dan ini milik owner pribadi. Jadi kantor sendiri, tidak sewa, tidak ngutang. Alamatnya di Grand Surapati Core. Ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Nah, yang menjadi alasan kenapa harus PT BES, karena padahal di luaran sana banyak PT-PT yang lain ya. PT BES PT yang luar biasa karena dalam waktu kurun 3 tahun ini PT BES telah memperoleh banyak sekali penghargaan atau predikat terbaik. Salah satunya adalah member tercepat terbanyak, kemudian perusahaan dengan pertumbuhan tercepat, product winner, product of the year, produk terbaik, kemudian perusahaan anak negeri yang membuka cabang di luar negeri, kemudian CEO terbaik, yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Ini tentunya adalah nominasi yang diberikan oleh Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ini alasan kenapa harus bergabung di PT BES, karena PT BES sudah memperoleh banyak sekali penghargaan-penghargaan dari kementerian seperti itu. Inilah sangat luar biasa. Ini beliau inspirator kita. Nah, kenapa harus PT BES lagi? Karena PT BES itu visinya luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Visinya adalah PT BES itu adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di luaran sana menawarkan informasi peluang usaha, tetapi PT BES beda, Bapak Ibu. Karena apa? Visinya adalah membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Kalau orang yang betul-betul serius ingin merubah hidupnya dengan baik, saya kira baca visi misinya ada udah langsung masuk join seperti itu. Karena visinya ini lain daripada yang lain. Di saat di luaran sana perusahaan banyak yang menawarin utang, betapa mudahnya kita sekarang berhutang, Bapak Ibu.
di WhatsApp, di Facebook, di handphone kita tiap hari ratusan orang nawarin hutang. Tapi PTBS adalah memerangi hutang, yaitu mengajak orang atau menjadi perusahaan bebas riba, perusahaannya bebas riba, dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Perusahaannya dulu yang bebas riba, baru membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Inilah PTBS, motonya go berkah no riba, yang dinahkodai oleh seorang anak muda yang sangat luar biasa, Bapak Haji Febrian Agung, yang sangat menginspirasi. Legalitasnya jelas. Jadi udah masuk di anggota API2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. SIUP PL-nya ada, SIUP KPLI 47999. Ini tidak mudah. Untuk mendapatkan legalitas ini tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang sudah punya perusahaan direct selling, penjualan langsung, yang punya legalitas ini artinya sudah sangat aman. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak usah banyak pertanyaan. Ini aman perusahaan PTBS karena ada izin efektifnya, SIUP-nya udah ada. Nah, kita tinggal mengerjakan saja. Nah, di samping itu sertifikat halal produk. Karena PTBS ini produknya ada untuk sektor kesehatan, kecantikan, produknya halal, udah ada BPOM-nya semua, jadi aman. Jadi aman, sangat nyaman karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Ini harus ada labelnya dan ini udah ada BPOM, kemudian halal produknya. Berikutnya adalah sistem bisnis halal, Bapak Ibu. Jadi PTBS ini halal. Ini dan kabar baiknya, kalau ini kan di gambar slide ini yang menerbitkan dari ulama, Majelis Ulama dari Provinsi Jawa Barat, dan beliau owner kita, Bapak Haji Febrian Agung, bahwasanya PTBS sekarang ini udah legal secara nasional. Artinya kita udah ada izin secara nasional. MUI Pusat sudah memberikan legalitas halal untuk bisnis PTBS, bisnis syariah PTBS. Nah, untuk mendapatkan legalitas ini ya tidak mudah, Bapak Ibu. Ada 12 syarat yang harus yang harus ada di perusahaan tersebut, dan PTBS itu memenuhi syarat itu. Artinya sangat-sangat luar biasa PTBS, Bapak Ibu. Tidak ada unsur maisir, goror, aman pokoknya. Tidak ada unsur maksiat, dolim, dan bebas riba tentunya. Ini adalah PTBS yang sangat luar biasa. Besok akan diterbitkan bahwasanya PTBS adalah bisnis syariah secara nasional nanti. Ini luar biasa. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sistem distribusinya. Ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, karena PTBS itu adalah sistemnya adalah direct selling atau penjualan langsung, jadi PTBS itu beda dengan cara konvensional. Nih, Bapak Ibu kalau mau paham di usaha ini harus tahu tentang dua konsep dagang. Dua konsep dagang, ada konvensional, ada direct selling. Ini saya akan cerita konvensional. Ini misalkan kalau konvensional, ini saya pegang sebuah handphone misalnya. Handphone ini sampai ke tangan saya 2 juta. Nah, dari pabriknya, HPP harga pokok produk, mungkin handphone ini hanya 500.000, nggak sampai mungkin untuk HPP produknya. Kalau misalkan dari tangan kita itu, dari pabriknya 500.000, kemudian sampai ke tangan kita itu 2 juta, berarti yang 1.500.000 itu dimakan siapa? Nah, adalah yang 1.500.000 tadi untuk biaya apa? Biaya distribusi, biaya promosi, dan lain sebagainya. Ada distributor pusat, wilayah, kabupaten, kecamatan, grosir, toko, kemudian baru kita yang bagian beli. Nah, pertanyaannya siapa yang jadi distributor ini? Ya orang-orang yang punya modal besar, orang yang punya uang banyak. Kita cuma bagian beli saja seperti itu. Belum lagi untuk promosi. Promosi mahal sekali, Bapak Ibu. Kalau dipromosikan lewat baliho, baliho itu ada yang 2 tahun 500 juta, ada. Misalkan di Indonesia itu nyebar 1000 baliho, 500 juta. Daripada dibuat baliho, mending 500 juta diberi seribu orang dapat Pajero Cash atau Fortuner Cash, seperti itu konsepnya. Jadi keren PTBS seperti itu. Jadi tidak ada biaya. Di sistemnya adalah dari pabrik nih, penyemburan bahan bakar kapal, ini sangat dahsyat. Produk PTBS ini sangat luar biasa, udah teruji, udah terbukti, kemudian udah uji labnya udah ada, bebas polusi, bisa menghemat BBM 30% sampai 50%, dan produk PTBS produk terbaik. Siapa yang memberikan penghargaan? Dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ini produk PTBS.
jutaan orang yang pakai dan aman, tidak ada yang komplain. Kemudian ini sektor kesehatan, ada kopi, stamina, ada untuk susu kambing terbaik, ada untuk kolagen untuk generasi sel muda, nanti bisa untuk baca sendiri. Kemudian kalsium terbaik, ada lagi LVN Slim untuk turun berat badan, kemudian ada Haspro. Haspro ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu, karena dalam masa pandemi ini termasuk produk Haspro ini penjualannya mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat, karena banyak orang yang butuh untuk menjaga stamina kesehatan. Saya konsumsi sendiri juga, setiap hari konsumsi produk-produk di PT BEST, ini luar biasa. Nah, yang sangat luar biasa lagi adalah produk untuk pertanian Bapak Ibu. Ini produk yang booming, produk yang sangat dahsyat, produk yang dalam kondisi pandemi ini penjualan meningkat berkali-kali lipat. Karena apa? Karena dalam kondisi pandemi petani nggak ada yang lockdown Bapak Ibu. Karena apa? Kebutuhan sayur tetap jalan. Jadi kalau orang pada sembunyi di kamar, pada orang diisolasi, para petani tetap berangkat ke sawah karena tetap kerjanya. Artinya kebutuhan pupuk itu nggak akan pernah ada habisnya. Ini peluang sangat dahsyat sekali. Karena membantu menyuburkan tanah, biaya produksi lebih murah, mempercepat masa panen, imunitas tanaman terjaga, tidak mudah diserang hama, produksinya bagus, kualitasnya bagus. Dan luar biasanya produk eco farming ini udah ada izin dari Kementerian Pertanian. Aman sekali, sangat luar biasa. Ini adalah untuk sektor kecantikan, ada skincare, ada lipstick, kemudian ada sabun, sekarang ada produk yang terbaru, ada Bimek. Nah, Bapak Ibu, di PT BEST, produknya rata-rata per satu boxnya adalah harganya 250.000. Itu untuk konsumen umum. Ada beberapa item produk yang harganya rata 250.000 per boxnya, seperti itu. Nah, PT BEST tidak hanya menjual produk, tapi PT BEST adalah memberikan peluang usaha. Nah, pada malam hari ini kita akan jelaskan tentang peluang usahanya Bapak Ibu. Peluang usaha itu bagaimana? Karena apa? Ini udah terbukti Bapak Ibu, udah terbukti bahwasannya seorang pengusaha yang luar biasa, Bapak Andan Haris, beliau adalah pengusaha malang melintang dunia usaha, beliau udah mengalami bangkrut dan lain sebagainya dengan modal miliaran rupiah. Tapi beliau melihat peluang di PT BEST menjalankan dengan serius dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Beliau sudah memperoleh banyak sekali reward dari PT BEST. 23 motor, sekarang udah banyak mungkin. 17 mobilio, 12 Pajero, 7 rumah. Jadi kalau seorang pengusaha aja melirik usaha, artinya ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah keren sekali, saya sangat terinspirasi banget ini kalau saya ketemu sama Bapak Bari Purnomo ini. Beliau itu orangnya sangat humble, sangat luas gitu. Tapi beliau mantan. Kalau tadi Pak Andan Haris wajar dapat 6 motor, 6 mobil, 2 Pajero, 2 Luxury, artinya apa? Bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun. Seperti itu. Ini orang kelihatan tua, tuanya kelihatan muda karena duitnya banyak. Kemudian berikutnya adalah Mas Randu Sektiwibowo. Beliau ini keren sekali, sangat menginspirasi beliau ini. Beliau anak muda yang kaya raya, soleh, suka sedekah. Ini Mas Randu Sektiwibowo menginspirasi sekali. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentunya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan berbagai macam reward itu? Berapakah modal yang harus dikeluarkan? Kan seperti pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Kalau kita mau bisnis konvensional, bisnis yang dijalankan banyak orang, misalkan contoh nih, saya sering memberikan contoh. Saya sekarang ada di kafe ini. Kafe ini 2 lantai. Kafe ini 2 lantai, yang bawah dibuat jualan nasi Padang, yang atas untuk jualan kopi, seperti itu. Saya tanya kepada ownernya, beliau alhamdulillah akrab dengan saya. Ownernya bilang, saya tanya, Pak, untuk buka usaha ini, Bapak butuh modal berapa? Untuk sewanya per tahunnya katanya beliau itu adalah 75 juta, untuk sewanya tempatnya doang ini. Belum lagi semua isi dan lain sebagainya adalah 200 juta, modalnya 200 juta, belum gaji karyawannya. Saya tanya, Pak, dalam waktu 1 tahun apakah bisa balik modal? Beliau menjawab, boro-boro balik modal, Mas. Bisa menggaji anak-anak ada udah untung, apalagi dalam kondisi yang sulit seperti ini. Ini mau tutup, kasihan anak buahnya.
Nah, artinya apa? Dengan modal 200 juta saja, dengan kondisi penghasilan tidak jelas, itu pun dilakukan orang saat ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang PT BES kok dapat reward banyak, itu berapa yang dikeluarkan seperti itu? Yang dikeluarkan cukup murah, Bapak Ibu. Berapa? Hanya 2.100.000. Kalau modal untuk buka usaha konvensional 200 juta, setahun tidak balik modal, bahkan mengkis-mengkis ya bahasa orang Jawa. Ini di PT BES cuma 2.100.000 itu untuk pertama kali untuk modal usahanya. Sangat murah sekali. 100.000 untuk registrasi, yang 2 juta untuk belanja barang. Kalau banyak orang mengatakan masuk di PT BES itu mahal, berarti orangnya belum tahu potensinya seperti itu. Sangat murah sekali. 2 juta pun tidak cuma-cuma. 2 juta itu untuk belanja produknya. Dapat produk 12 box senilai 3 juta. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi masuk langsung untung. Berapa keuntungannya? Ya, kalau 2.100.000 dapat 3 juta berarti ada margin selisih 900.000. Ini keren banget. Masuk langsung untung. Nah, dan potensinya sangat dahsyat. Nih, ini peringkat kemitraan. Bapak Ibu bisa memilih sesuaikan dengan kondisi keuangannya. Kalau pakai 2 juta namanya basic. Paket anak sekolah. Basic ini dapat produk 12 box senilai 3 juta. Potensinya 1.670 juta. Yang kedua reguler, ini 3 toko, ada 7 toko, ada 15 toko. Toko yang tertinggi adalah priority. Berapa toko priority? 31 toko. Nah, produknya didapat berapa? Senilai 93 juta, 372 box. Potensinya 51.770 juta. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi tinggal menyesuaikan ya. Bapak Ibu masuk mau pilih 1 toko, 3 toko, 7 toko, 15 toko, atau 31 toko. Tergantung keuangannya. Tapi yang terbaik, pilih yang toko yang terbaik. Itu priority Bapak Ibu. Kalau kepengen cepat suksesnya. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu posisi ada di toko manapun, di peringkat apapun, ketika produk Bapak Ibu habis, belanja ulang kembali. Minimal bukan 2 juta, tetapi hanya 1.500.000 untuk repeat ordernya. Berapa produk yang didapatkan? Tetap dapatnya 12 box senilai 3 juta. Berarti keuntungan, kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, pengen jualan retail saja, keuntungannya 100%. Coba dagang apa yang keuntungan 100%? Hanya di PT BES Bapak Ibu. Keren, luar biasa. Nah, kemudian berikutnya, apa keuntungan menjadi mitra di PT BES? Banyak sekali keuntungannya. Nah, bonus apa saja yang didapatkan? Di PT BES ada 14 macam bonus kemitraan. Tapi malam ini saya hanya cerita 3 bonus saja. Karena kalau diceritakan 14 sampai subuh nanti nggak selesai Bapak Ibu ya. Jadi 14 macam bonus. Nanti bisa ditanyakan pengundangnya, saya akan cerita. Nah, cara menjalankan bagaimana? Mudah di PT BES. Cara menjalankan adalah PCA. Pakai produknya, ceritakan manfaatnya, ajak orang ke Zoom meeting seperti ini Bapak. Undang saja saudaranya, tetangganya, ajak ke acara seperti ini. Sangat-sangat simpel sekali Bapak Ibu. Jadi pertama yang dilakukan adalah pakai produknya. Kita harus jadi usernya. Bapak Ibu harus punya aura, harus punya semangat bahwa Bapak Ibu itu pakai produknya. Cerita ke orang lain berarti nggak bohong Bapak Ibu. Seperti itu. Baru ceritakan produk, ceritakan peluang usahanya, ajak ke acara Zoom seminar. Nah, ini cara mengembangkan bisnisnya. Keuntungan yang pertama apa? Komisi penjualan langsung. Ini di luar daripada komisi yang 100% tadi Bapak Ibu. Komisi penjualan langsung contoh begini, Anda udah join nih, terserah Anda di paket manapun, yang paket priority misalkan. Anda join, mengenalkan temannya join paket 2 juta. Temannya join paket 2 juta, dia dapat produk 3 juta, dia untung. Bapak Ibu yang mengenalkan dikasih PT BES 400.000, 20% cash tanpa potongan. Yang Anda ajak untung, Anda yang mengajak untung. Tidak ada dirugikan di sini Bapak Ibu. Makanya bisnisnya halal. Nah, kalau orangnya paket ambil 3 toko, reguler, belanja 6 juta, dapat produk 9 juta, Anda dikasih 1,2 juta. Cerita-cerita, ajak ke pertemuan seperti ini, teman Anda ambil paket bisnis 14 juta, Anda dikasih 2,8 juta. Kalau orangnya ambil yang Anda kenalkan paket eksekutif, 15 paket, Anda dapat 6 juta. Kalau orang yang ambil paket priority, 62 juta, Anda dikasih 12.400.000, Pak. 12.400.000. Anda mengenalkan orang, 1 orang ambil paket priority, Anda langsung dapat cash tapi luar biasa ini bisnis, sangat keren sekali. Nah, berikutnya adalah komisi pengembangan. Nah,
Perlu Bapak Ibu pahami, di PTBS itu setiap Bapak Ibu belanja paket, per satu paketnya atau per satu tokonya itu Bapak Ibu membangun 2 grup kemitraan. Jadi mengembangkan jaringan, mengembangkan relasi. Kenapa harus mengembangkan relasi? Sama aja begini, Bapak Ibu kalau bekerja sendiri, berarti saya aja penghasilan Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu kalau bekerja dengan 1.000 orang, Bapak Ibu bisa seperti apa penghasilannya seperti 1.000 orang, seperti itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu join paket, satu paket, mengenalkan temannya ini, ambil satu paket. Kemudian kalau dia joinnya paket basic, Anda dapat 400.000. Ini ditaruh di grup 1. Grup 2-nya sama, kalau Bapak ini ambil paket basic, Anda dapat 400.000. Ini namanya bonus penjualan langsungnya. Nah, ini kan terpasang ini antara mbaknya dan bapaknya ini. Ketika terjadi satu pasang ini dibayar 50.000. Ini dibayar mingguan. Kalau bonus penjualan langsung itu harian. Nah, kecuali terjadi hari libur biasanya Seninnya, tapi harian dikasih. Nah, setelah berkembang terus jaringan Bapak Ibu, ini misalkan yang ngajak mbaknya ini, maka bonusnya ke sini. Jadi bonus sponsor siapa yang ngajak. Tetapi bonus pasangan, walaupun Anda tidak mengajak, tetapi ketika grup Anda berkembang, ketika terjadi pasangan ini, Anda juga mendapatkan bonus pasangannya. Asalkan berimbang pasangannya. Nah, setiap pasang ini dibayar 50.000. Dan pasangan ini maksimal per satu tokonya yang dibayarkan 50.000 adalah 12 pasang. Loh, Pak, yang 13 pasang gimana kalau misalkan saya bisa memasangkan sehari 100? Tetap dibayar, namanya bonus flash out, tidak ada yang dibayar. Yang tidak ada yang tidak dibayar. Nanti tanya kepada pengundangnya. Ini keren Bapak Ibu. Artinya potensi rezekinya. Ini PTBS ini sangat dahsyat sekali. Sangat luar biasa. Ini bonus penjualan langsung. Bonus yang 100% tadi, kemudian bonus sponsor 20%, ini bonus pengembangan 50.000 per pasang, seperti itu. Nah, di PTBS tidak hanya 3 bonus ini, ada bonus yang terkeren, bonus yang bergengsi, namanya bonus reward. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya, setiap satu paket dihitung 1 poin, Bapak Ibu. 1 poin, ini 1, 2, 3 berarti 3 poin. Di grup satunya 3 poin. Waktu 1 tahun aja bisa mendapatkan rumah 1 miliar Bapak Ibu. Ini keren sekali. Artinya cukup mengenalkan ajak 2 bantu. Ini secara teori. Tapi secara prakteknya kenalkan aja pada semua orang. Ini dalam gaji siapa kira-kira? 139 juta per bulan. Pantas nggak diperjuangkan usaha ini? Dengan modal 2,1 juta, potensinya 1.670.000. Ini pantas diperjuangkan Bapak Ibu. Orang bekerja jadi karyawan, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, terus berpuluh-puluh tahun dengan gaji 4 koma. Tanggal 4 udah pada koma ya orangnya. Ini aja dijalankan bertahun-tahun. Ini ada potensi usaha yang dahsyat. Kenapa enggak dijalankan Bapak Ibu? Pak, kecepatan kalau 1 tahun. Oke. Kalau misalkan 2 tahun, sama artinya 69 juta per bulan. 3 tahun, 46 juta. 5 tahun, belum ada contohnya. Saya hitung itu, kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan 1,67 miliar itu paling males 10 tahun, itu sama artinya sebulan 13 juta. Bapak Ibu, 10 tahun baru dapat nih, tapi belum ada contohnya lah. Karena leader-leader itu udah 1 tahun, 2 tahun banyak yang dapat. Artinya ini sangat dahsyat usaha ini Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya. Masihkah Bapak Ibu trauma dengan namanya MLM? MLM itu kan cara Bapak Ibu. Kalau orang di luar sana itu kan menganggapnya bahwa MLM itu kan tutup poin, poin angus, cari orang sebanyak-banyaknya, skemanya Ponzi, menguntungkan yang di atas, pencapaian reward sulit. Itu kalau yang di luar sana. Tapi kalau di PTBS beda. Tidak ada tutup poin, poin akumulasi, tidak ada angus. Bukan mencari orang sebanyak-banyaknya, tapi cari omset. Bukan skema Ponzi. Siapa yang kerja? Dia yang sukses. Poin rewardnya tidak susah, mudah. Karena apa? 75 pasang dapat motor, 275 dapat mobil. Mudah pencapaiannya. Coba Bapak Ibu carilah perusahaan yang selain PTBS. Ini luar biasa Bapak. Oke? Itu Bapak Ibu ya. Ini adalah kondisi Bapak Ibu hari ini
ada Ibu di masa mendatang adalah keputusan malam ini, Bapak Ibu. Saya hanya sharing, Bapak Ibu, berbagi informasi. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan menjadi asbab buat pencerahan kita, buat wasilah rezeki yang halal dan berkah. Terima kasih. Demikian sharing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Kang Dedi. Salam PTBS, go berkah, no riba. Baik, terima kasih Bapak Imam. Nah, untuk teman-teman semuanya itu adalah pemaparan dari Bapak Imam, mulai dari produknya bahkan sistemnya, ya mulai dari yang dipaparkan oleh Bapak Imam tadi, mulai dari motor, mobil, big mokes ataupun luxury. Dan untuk Bapak Imam, terima kasih banyak telah memaparkan tentang produk PTBS, tentang sistem PTBS. Mudah-mudahan dapat teman-teman cerna dan mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan sempurna. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti di sesi terakhir ada yang kurang jelas ataupun kurang memahami ya apa yang disampaikan Bapak Imam, kita ada sesi tanya jawab. Pak, ada nggak sih yang tembus motor ataupun umroh pada malam hari yang mengikuti? Ada teman-teman semua, yaitu ada mungkin dari Bekasi Bapak Rahman yang akan memberikan testimoni salah satu bukti mendapatkan umroh ataupun motor ataupun money cash senilai 20 juta. Mungkin akan kita undang. Untuk Bapak Rahman udah siap? Cek Bapak Rahman. Halo? Sebentar Bang Dedi. Ya, ini Mbak Rahman ya, salah satu peraih motor cash ataupun umroh. Dan alhamdulillah kita pernah bersilaturahmi oleh beliau yang sangat luar biasa. Semangatnya. Dan beliau pada kesempatan pada malam hari ini mungkin memberikan testimoni ya untuk perjalanan beliau hingga mencapai motor ataupun umroh. Mudah-mudahan kisah cerita beliau bermanfaat dan untuk memotivasi kita semua untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di PTBS ini. Mungkin untuk Bapak Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pak Rahman, suaranya nggak ada. Pak Rahman. Suaranya hilang Pak Rahman. Cek Pak Rahman. Pak Rahman. Cek. Suaranya hilang Pak Rahman. Pak Rahman keluar ya? Sinyalnya kayaknya ya. Iya, mungkin. Sinyalnya ya. Mungkin tak ada di jari cak mungkin ya, sehingga jadi jelek. Mungkin untuk mempersingkat waktu, gantinya ada Pak Abdurrahman untuk memberikan testimoninya, boleh? Cek. Atau ya Pak Rahman, gimana udah bisa koneksinya? Halo. Oke. Sudah jelas Bang Dedi? Jelas Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya, teman-teman, ini saya sedikit sharing tentang bisnis ini. Halo, Mohon maaf Pak Rahman, suaranya kurang jernih. halo, Bang Deddy sudah mulai? Ah, Sudah jenak? cek, udah Ya? jernih, udah. Iya. Ya, oke. Saya di sini ingin berbagi sedikit cerita karena di sini sebetulnya ini bisnis yang luar biasa. Kenapa? Di sini bisnis yang dihitung modalnya sangat kecil sekali, bahkan tanpa risiko. Kenapa saya bilang tanpa risiko? Di sini kita belanja cukup satu kali dan kita dengan berbisnis modal minimal. Pak Rahman. Ya, halo. Sudah ada Suaranya nggak apa-apa ya? Iya. Halo, Bang. Iya. Ya. Udah jernih. Iya. Mungkin belum dicuci pakai rinso kali Bang Deddy. Siap Bang Deddy. Iya. Masya Allah. Ya, di bisnis ini bisnis luar biasa. Kenapa? Karena dengan modal yang sangat minim sekali, ya dimulai dari 2,1 juta, kita sudah bisa mendapatkan berkesempatan untuk mendapatkan reward minimal 1,67 miliar. Nah, dan di mana di sini dengan kita belanja 2,1 juta, kita pun sudah mendapatkan produk senilai 3 juta rupiah. Jadi saya bilang bisnis ini tidak ada resiko sama sekali. Nah, dibanding bisnis di luar sana, betul yang tadi Mas Imam udah jelaskan. Bisnis ratusan juta sekalipun masih ada resikonya. Untuk balik modal aja di berapa bulan gitu loh. Tapi di bisnis ini, di sini kita nggak usah nyari untuk balik modal. Tapi di sini kita gimana caranya kita dapat untung sebanyak-banyaknya. Gitu. Dan enaknya di sini kita bisa jalankan sendiri ataupun berkelompok. Nah, kalau kita untuk memindahkan batu di jalan, batu besar yang sangat besar sekali, katakanlah batu itu beratnya 700 kilo. Bila kita pindahkan sendiri, Suaranya hilang Pak Rahman. Kayaknya sinyal tuh Bang Deddy. Iya. Ya, Pak Rahman keluar ya. Sinyal kayaknya Bang. Iya. Nggak apa-apa. Ini aja kita lanjut nanti saya Sinyalnya. kontak ke Pak Rahman. Oh iya. Pak Rahman, Lanjut ke Pak boleh Hasan. dilanjut. Suaranya Pak Rahman enggak juga. Itunya like masih di unmute ya? oh unmute ya. Oke, Bang Deddy. Ya. Ya, Oke, koneksinya bagus banget sih di sini, Masya Allah. Iya. Oke, mungkin gitu aja Bang Deddy. Intinya ini bisnis luar biasa, minim resiko dan insya Allah manfaat berkah dan semua reward yang diberi di sini memang sesuai dengan tujuan PTBS yaitu berkah no riba. Kita bisa banyak mewujudkan impian-impian kita tanpa harus ngutang riba. Ini bisnis luar biasa, maka itu gabung di bisnis ini. Oke Bang Deddy, cukup begitu aja dari saya Bang Deddy. Siap Pak Rahman, terima kasih atas testimoninya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam ikhtiarnya Pak Rahman untuk menuju mokesnya yang beberapa poin lagi ya. Mudah-mudahan Allah permudah. Dan untuk teman-teman semuanya, itulah testimoni dari Bapak Rahman yang sangat luar biasa dan beliau telah menjalankan usaha PTBS ini. Dan mungkin di sesi berikutnya ada Bapak Irjal ya, mentor saya di Pradigma di. Nah, beliau ini adalah salah satu trainer di business networking. Mungkin untuk teman-teman semuanya boleh nanti sharing-sharing kepada beliau enaknya berbisnis di PTBS ini. Dan beliau alhamdulillah telah mendapatkan mobil yaitu 150 juta dan beberapa motor, dan mudah-mudahan beliau menyampaikan
proses-proses yang beliau hadapi dan solusi yang beliau cari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak terapkan dan actionkan. Mudah-mudahan Pak Irjal memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita pada malam hari ini. Untuk Bapak Irjal sudah sedia? Oke, Kang Deddy. Siap, insya Allah. Ya, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Oke, Pak Irjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terutama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak luput dari rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa, walaupun tidak langsung bertatap muka, tapi ini salah satu teknologi yang sekarang harus kita ikuti, yaitu kita ikut dengan meeting Zoom. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang belum bergabung, dengan adanya media ini, teman-teman akan bisa terbuka mindset-nya. Insya Allah, ini adalah bisnis yang sangat bagus dan bisnis yang sangat mulia, ya. Apalagi sekarang ini adalah zaman lagi masa pandemi, ya. Dan kita juga mensyiarkan masalah agama, yaitu menghindari atau membebaskan umat terbebas dari hutang dan riba. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Kang Deddy, saya coba sedikit ya. Tadi udah panjang lebar, Pak Imam sudah berbicara, sudah menceritakan mulai dari komponen profile, ya. Begitu juga Pak Imam sudah jelaskan produknya yang begitu luar biasa, termasuk Pak Rahman juga udah testimoni. Jadi teman-teman, ini waktunya yang tepat buat teman-teman. Bagaimana teman-teman mengambil keputusan? Seperti tadi Pak Imam sudah bilang, ya, sudah katakan kita hari ini itu adalah keputusan yang kita ambil di masa yang lalu. Begitu juga kita yang ke depannya, kita di hari depan adalah keputusan, akibat keputusan yang kita ambil di hari ini. Teman-teman percaya, banyak sekali pengusaha sekarang yang tadi diceritakan juga sama Pak Imam yang tutup atau gulung tikar. Iya, kenapa? Karena semua pengusaha pasti akan berhubungan dengan sesama manusia. Sementara kita sekarang lagi PPKM, ya, yang semuanya sedang lagi menahan, ya. Itu baik di keuangan, bahkan keluar aja tidak bisa. Itu teman-teman. Nah, di bisnis ini bagaimana? Di bisnis ini sebenarnya adalah tidak ada kata pertama. Walaupun PPKM kita bisa lakukan dengan online. Dan teman-teman alhamdulillah masuk tim yang sangat luar biasa. Tim yang di dalamnya adalah pakar praktisi online yang nantinya teman-teman akan dibantu oleh Bapak Asep Saifullah, Bapak Sandi, leader kita, dan teman-teman leader lainnya yang beliau sudah menciptakan atau mencetak beberapa leader yang 80% itu sudah mendapatkan reward dengan cara online. Bayangkan teman-teman, ya. Jadi kita bersyukur sekali, ya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman, tadi Pak Rahman menyinggung, ya, bisnis yang sekarang, ya, orang banyak lakukan dengan risiko begitu tinggi dan modal juga tinggi. Kapan balik modal juga udah diceritakan tadi. Teman-teman tahu, Robert Kiyosaki mengeluarkan ada 4 kuadran. Pertama adalah employee, self-employee, business owner, dan investor. Teman-teman tahu nggak kita ada di mana? Ya, kita ada di business owner. Kalau employee, seorang karyawan, untuk kaya jadi seorang karyawan, mereka harus jadi seorang direktur. Dan teman-teman tahu, untuk jadi seorang direktur, pertama harus ada hubungan keterikatan dengan pemilik perusahaan. Atau tidak usah ada hubungan keterikatan dengan perusahaan, begitu loyalnya ke perusahaan, tetapi biasanya akan diangkat, akan diambil ketika si orang ini udah mau masa-masa pensiun. Nah, sehingga dia nanti ketika pensiun selesai, karirnya sudah tidak ada. Itu rata-rata. Yang kedua adalah masih kuadran kiri, yaitu seperti pedagang. Nah, seperti saya nih, saya seorang wirausahawan pedagang gitu kan. Dan banyak teman-teman di sini, kebetulan saya beberapa member, yaitu ada Pak Adi Suherman,
Ada beberapa teman lain termasuk Pak Rahman Ilham gitu kan, ya. Mereka itu punya duit, teman-teman, punya uang, tapi mereka tidak punya waktu, ya. Mereka kewalahan, apalagi kalau karyawannya nggak ada tuh. Pak Rahman, Pak Ilham lagi ketawa ya. Nah, ketika karyawan nggak ada, udah mereka kelimpungan. Jadi nggak enak sekali. Duit ada, waktu nggak ada. Nah, sementara kita diajak sama Pak Asep, Pak Sandi itu ke kuadran kanan. Apa? Yang kita memiliki waktu dan kita memiliki uang. Have time, have money. Kita memiliki time freedom, kita memiliki financial freedom. Coba bayangkan teman-teman. Sehingga teman-teman nanti jika teman-teman udah sukses seperti Pak Asep sekarang ya dan beberapa timnya beliau, mungkin teman-teman sebelum puasa udah pulang kampung, nanti balik lagi ke Jakarta, habis lebaran haji, income teman-teman tidak akan kurang. Itu akan masuk terus. Bahkan bisa dikatakan teman-teman tolak pun income-nya nggak mau berhenti gitu. Coba bayangkan kan, ini luar biasa ya. Untuk itu teman-teman silahkan ya, datangin orang yang mengajaknya di Zoom ini, cari leadernya, perjelas. Insya Allah, ambil keputusan yang tepat, dan teman-teman pasti akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena saya juga sudah terlahir dari karyawan. Ya, mohon maaf bagi yang karyawan di sini, saya sudah merasakan selama 7 tahun saya ex dari Indomobil. Saya juga wirausaha, kebetulan saya dari Sumbar, Sumatera Barat. Kalau nggak dagang nggak afdol gitu kan. Nah, terus teman-teman, saya sempat juga jadi di suatu perusahaan keuangan yaitu di direct selling juga, yang modalnya tadi udah diceritakan sama Mas Imam, kecil sekali, bayar 2,1 mendapatkan 1,67 miliar. Bayangkan teman-teman, kita mau cari kemana? Ya adanya di sini yaitu PT Best Eco Racing ya. Dan itu ada waranti ya. Bagi teman-teman yang mau ikut dan mau tanda tangan ke saya, boleh, saya akan waranti gitu kan. Saya akan waranti ya. Nanti boleh datangin yang sudah lama belum dapat gitu kan, atau yang mau bergabung, gimana kalau nggak dapat. Nah, nanti kalau teman-teman ikutin sistem, nanti kalau nggak dapat dalam jangka waktu sekian, boleh temuin kita gitu kan. Nah, tapi juga ada note-nya di situ. Dalam jangka waktu yang kita tentukan, ternyata teman-teman dapatnya lebih, sisanya kembaliin ke kita. Nah, kalau teman-teman mau, boleh, kita tanda tangan di atas materai ya. Nah, gitu teman-teman. Insya Allah, coba ambil keputusan dari sekarang, dan teman-teman ambil sesuai dengan keuangan, ini juga bisa di-upgrade. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan tentunya keuntungan yang jauh berlipat, berkah, dan tentunya ini ada salah satu syiar kita juga, yaitu bagaimana membebaskan umat terbebas dari hutang dan riba. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan nanti pas kita ketemu bertatap muka mungkin bisa bercerita lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih Kang Deddy, Pak Asep dan Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irjal atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Dan Pak Irjal ini waktu ketemu saya ya di kampus yang lama ya, di bisnis yang lama, beliau mungkin omsetnya 1 bulan itu ngobrol sama saya 80 jutaan per bulan. Tapi alhamdulillah beliau hijrah demi ingin membebaskan dirinya terjerat dari hutang dan riba, dan tentunya insya Allah mengajak sebanyak-banyaknya umat ingin terbebas dari hutang dan riba, dan itu adalah misi beliau. Mudah-mudahan Allah permudah dan Allah pelancar. Ya, amin, betul amin. Ya Pak Irja. Ya Kang Deddy, bukan omset Kang Deddy, itu pendapatan. Pendapatan per bulan ya. Pendapatan ya. Nah, insya Allah lah di sini kita jauh lebih besar lagi Kang Deddy ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Irjal, dan mungkin selanjutnya ya Bapak Sandi yang telah memberikan wadah di Zoom meeting pada hari Minggu ini, akan memberikan ilmu ataupun sharing pada malam hari ini untuk memberikan pemaparan tentang menjalankan bisnis ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nantinya bisa menjadi alat perang untuk kita di lapangan. Mungkin untuk Bapak Sandi, untuk mempersiapkan waktu dan tempatnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Bang Deddy ya? Oh, ya. Kedengaran Pak Sandi ya. Oh ya. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir di seminar Zoom malam ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan di masa pandemi ini ya. Kita tahu amin. Sekarang ini banyak
yang sakit ya. Masuk saya juga ini baru dari Subang karena orang tua sakit, adik juga sakit. Terus akhirnya saya bawa ke Bandung. Dan alhamdulillah baru sampai juga di rumah. Tadi nyiapin seminar malam ini juga sama Bang Dedi, untungnya dibantu ya sama Bang Dedi sama Pak Imam juga tadi. Alhamdulillah bisa terselenggara juga seminar malam ini. Ya, jadi intinya gini teman-teman ya. Alhamdulillah saya pun di bisnis ini sudah dapat 3 motor, 3 mobilio dan 1 Pajero ya. 1 Pajeronya waktu itu saya ambil share cash. Jadi saya dapat semua reward itu kurang lebih selama 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Jadi sebelumnya itu saya mantan karyawan di bengkel ya, atau jadi montir dulu tuh di bengkel mobil. Nah, sebetulnya saya tidak pernah menyangka ternyata rezeki di PT BES ini yang ternyata luar biasa seperti itu. Karena di gaji sebelumnya di saat saya kerja di perusahaan tersebut mungkin terlihat besar ya dulu itu per bulannya. Saya kalau dinominalkan mungkin ya maksimal tuh mungkin bisa mencapai angka 8 juta. Tapi ketika perusahaan goyang, perusahaan tempat kita bekerja goyang, itu otomatis biasanya akan memangkas ya. Akan memangkas yang namanya insentif-insentif. Jadi patokan kita pastinya hanya gaji pokok. Nah, oleh sebab itu, walaupun teman-teman di sini mungkin masih ada yang bekerja, masih ada yang mengandalkan gaji pekerjaannya, saran saya segera membangun bisnis teman-teman sendiri. Nah, salah satunya yang luar biasa itu ya di bisnis PT BES ini. Karena apa? Potensi dari modal 2,1 juta saja itu potensinya 1,67 M. Jadi kalau teman-teman menganggap 2,1 juta itu terlalu besar, berarti teman-teman akan menganggap 1,67 M itu sangatlah tidak sebanding gitu dengan modal yang dikeluarkan. Jadi modalnya kecil, hasilnya sebetulnya sangat besar. Nah, tinggal apa? Tinggal kita atur strategi. Strategi apa? Strateginya bagaimana caranya kita mendapatkan 1,67 M itu dengan target teman-teman sendiri. Misalnya, teman-teman yang mungkin sedang bekerja atau masih bekerja bisa memanfaatkan waktu ya. Nah, kenapa saya bilang memanfaatkan waktu? Karena kalau teman-teman hanya meluangkan waktu, maka Allah pun tidak tidur. Ya mungkin Allah juga nganggep teman-teman belum serius. Tapi kalau teman-teman sudah bisa memanfaatkan waktu, jadi teman-teman sudah ngatur waktu yang dipunyai teman-teman. Misalnya dalam sehari teman-teman kerja 8 jam. Sehari itu ada 24 jam. 8 jam kerja di perusahaan teman-teman itu, 8 jam tidur. Nah, ada sisanya tuh untuk teman-teman bisa atur misalnya manfaatkan 4 jam mungkin ya, 2 sampai 4 jam saja di bisnis ini. Misalnya ketemu orang di jalan sambil pulang kerja, prospek, setiap ketemu orang prospek, itu salah satu ikhtiarnya. Tapi teman-teman harus diniatkan agar apa? Agar bisa menjadi salah satu asbab turunnya rezeki di bisnis ini, seperti itu. Nah, lalu yang pertama itu ya tadi ya, berarti jadwal yang teman-teman harus punya jadwal prospeknya. Jadi teman-teman harus rancang berangkat kerja, pulang kerja, ataupun kalau misalnya secara online ya, karena saya juga di sini full online, teman-teman bisa di Facebook ya, pada saat pulang kerja ataupun pada saat istirahat kerja, teman-teman buka Facebook, tambahkan pertemanan, atau bikin posting penasaran, lalu masukkan ke grup Facebook masing-masing, grup WA masing-masing. Nah, nanti di sana diolah lagi untuk di-closingkan. Jadi intinya teman-teman tadi yang pertama target ya, target harian, target mingguan, teman-teman harus punya. Yang kedua, caranya, mau cara offline, cara online. Nah, terakhir, ketika teman-teman sudah ikhtiar, insya Allah
ketika teman-teman yakin, nantinya rezeki akan datang sendiri. Yang penting doa dan ikhtiarnya sudah dimaksimalkan. Nah, di sini kita juga sudah punya yang namanya seminar mingguan ya, yang membantu teman-teman untuk menjelaskan kepada calon prospek atau calon mitra teman-teman. Jadi teman-teman tinggal undang, dijelaskan oleh tim di sini, dan nanti setelahnya tinggal follow up. Nah, mungkin dari saya seperti itu ya. Jadi teman-teman, insya Allah ketika teman-teman berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan sudah berdoa, maka semuanya insya Allah dikabulkan. Amin. Seperti itu. Amin, amin. Oke, Bang Dedi, mungkin seperti itu dari saya. Iya. Nah, terima kasih Pak Sandi atas trik dan tipsnya untuk menjalankan versi online yang Pak Sandi berikan kepada kita semua. Dan Pak Sandi ini orang yang sangat luar biasa, yang sangat ulet di dunia online, dan saya dengar sendiri dan dikatakan oleh leader Bapak Asep dan beliau sendiri. Bahkan beliau belajar online-nya ini bahkan sampai 1 tahun itu, bahkan lebih ya, lebih 2 bulan itu dari jam 7 sampai jam 2 malam untuk mendapatkan ilmu-ilmu di dunia online ini. Nah, makanya teman-teman, ilmu itu sangat mahal. Nah, ini adalah satu wadah di mana dibilang Pak Irzal tadi ya, di tim yang tepat, di pakarnya online, mudah-mudahan ini menjadikan solusi di zaman sekarang seperti ini yang telah terbukti. Pak Sandi dan Pak Asep memberikan fasilitas, memberikan ilmu yang sangat luar biasa di dunia online. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerima ilmu yang diberikan Pak Asep dan Pak Sandi. Dan untuk waktunya Pak Sandi, saya ucapkan terima kasih dan sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Dan mungkin untuk sesi berikutnya Bapak Asep ya. Nah, Pak Asep ini sama latar belakangnya karyawan. Dan alhamdulillah leader kita yang sangat luar biasa pada kemarin tanggal 24 Juli ya. Beliau ulang tahun, dan untuk mewakili di ruangan Zoom meeting ini saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Asep. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diistiqomahkan dalam berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan terbukti mungkin yang kenal Pak Asep, bahkan yang Pak Asep kenal itu merasakan manfaatnya yang diberikan oleh kita semua. Mudah-mudahan Pak Asep sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mengejar luxury dan Pajero ketiganya. Amin. Amin. Dan untuk Pak Asep Sepuluh, leader kita yang sangat luar biasa, sudah bersedia untuk memberikan motivasinya. Amin, Bang Dedi. Amin. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktunya, telah mungkin akan memberikan solusi-solusi, cara-cara untuk kita sukses di PTBS ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, dan sangat ganteng banget pada malam hari ini. Amin. Bang Dedi, berapa lama saya? Gimana Pak Asep aja? Semaunya. Bebas Pak, bebas. Oh, bebas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita semua peserta di Zoom ya, terutama keluarga, mungkin rekan-rekan kita pun semitra di PTBS, mungkin alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mungkin terima kasih kepada Pak Dedi ya, yang telah mengatur acara berjalannya Zoom. Terima kasih juga kepada Pak Imam ya, pemateri malam ini yang saya rasa sangat luar biasa ya, sudah sangat jelas dipaparkan gitu dari
awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir ya. Terima kasih juga mungkin kepada top leader kita ya, Pak Sandi Bastiantoro. Beliau emang salah satu leader dari tim saya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga mungkin kepada Pak Irjal ya, Pak Imam, ya, Prai Mokes mungkin di ruangan Zoom meeting ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Prai Motorkes, Pak Rahman, Pak Watim, Bu Kurnia, Pak Roni yang Mokes juga, mohon maaf. Dan mitra-mitra semua mungkin yang saya hormati dan saya cintai. Sebenarnya Pak Dedi, saya bingung sih kalau di akhir itu. Karena ya bingungnya Pak, karena semua sudah dijelaskan oleh leader-leader yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya nggak kebagian materinya apa, ngomongnya apa gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin walaupun menjelang di akhir, bagi yang baru ada yang baru ya Pak Dedi ya? Ya, mungkin ada beberapa ya. teman-teman yang baru masuk. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan, nama saya Asep Saipullah, saya asli dari Tasikmalaya, cuma sekarang sudah tinggal di Bandung sih, sudah menetap beberapa tahun di Bandung ya. Saya menemukan bertemu dengan Eco Racing itu dipertemukan oleh Allah itu awal menjalankan sekitar awal 2018. Alhamdulillah dalam 3,5 bulan pertama ya, saya Mobilio pertama dalam waktu kurang lebih 8 bulan ke Pajero ya, 13 bulan tuh Mobilio kedua, dan 18 bulan gitu ke Luxury itu. Mungkin rekan-rekan semua bisa bertanya itu dalam apa? Dalam diri masing-masing ya. Kenapa Pak Sandi, saya, Pak Irjal, Pak Imam, Pak Roni mungkin ya, Pak Rahman, Pak Watim dan yang lainnya, kok bisa gitu ya di PTBS ini mendapatkan reward dengan waktu yang sesingkat ini gitu ya. Nah, sebenarnya saya malam ini mungkin akan meng-sharingkan dalam dua hal saja gitu. Dua hal itu apa gitu? Dua hal itu yaitu 2B ya, 2B itu B pertama mungkin ya, B biar mudah diingat. 2B. B pertama itu mungkin biasanya yang saya lakukan, yang leader-leader yang hebat lakukan, mereka melakukan, rata-rata melakukan 2B ini. B yang pertama apa? B yang pertama yaitu selalu berpikir positif ya. Harus selalu berpikir positif. Kenapa harus selalu berpikir positif? Ya, saya terus terang saja, Allah mempertemukan saya dengan PTBS. Allah mempertemukan saya dengan PTBS itu yang awal mulanya berawal dari pikiran saya yang positif. Pada akhir 2017 tuh teman angkatan kuliah saya itu datang ceritanya. Ini playback dulu ya, karena poin dari berpikir positif waktu itu saya. Jadi teman angkatan kuliah saya itu datang ke tempat saya nawarin eko mobil, eko motor, dan eko diesel waktu itu. Datang sekali, saya tidak hiraukan. Datang kedua kali, saya acuhkan. Cuma setelah datang ketiga kali, saya ya udahlah, mulai waktu itu udah muncul berpikir positif. Yang awal mulanya emang dari ketidakenakan, cuma ada pikiran positif, siapa tahu ini jalan Allah gitu. Nah, ternyata jawabannya baru terjawab setelah saya mungkin mendapatkan beberapa ribu di PTBS. Ternyata itu buah hasil dari saya berpikir positif. Allah memberikan jalan memang yang tidak pernah disangka-sangka. Kenapa? Karena kalau memang saya nyangka dari awal bahwa teman saya itu akan membawa keberkahan dalam rezeki yang sangat besar, mungkin waktu itu pertama datang pun saya, atau pas dia WhatsApp datang pun ya, dia, Kang saya mau bawa Eco Racing gitu ke tempat Akang nih untuk prospek ini. Mungkin kalau saya tahu waktu itu akan jadi rezeki dari Allah yang sangat besar, saya akan persiapkan mungkin karpet merah gitu kan. Itu kan enggak, pertama saya cuekin, kedua saya biasa gitu. Ya.
karena itu benar-benar awal mula dari berpikir positif gitu. Makanya saya harapkan mitra-mitra semua, apalagi mungkin orang-orang yang belum daftar, berusaha untuk berpikir positif terhadap orang-orang memang yang menawarkan bisnis ini terhadap Anda gitu. Siapa tahu ini jalan yang Allah berikan, cuma belum terjawab sekarang gitu. Yang akan terjawabnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, walaupun 10 tahun itu 14 juta per bulan, 13.916 ribuan lah. Jadi 13 juta lebih, 14 juta kurang sedikit. Siapa tahu kan. Nah, yang kedua, B yang kedua apa? B yang kedua itu kita harus berusaha dengan cerdik. Saya yakin Pak Sandi dengan 5 mobilionya sangat dalam waktu yang sangat singkat itu pasti mereka mempunyai dua B ini di dalam karakter, di dalam kebiasaan dan karakternya gitu ya. 2B ini itu berusaha dengan cerdik. Bagaimana berusaha dengan cerdik itu? Bagaimana gitu ya? Itu orang yang pintar menemukan kelebihan yang ada pada dirinya, dan orang yang pintar memakai kelebihan itu untuk memanfaatkan, membaca peluang yang ada. Kenapa seperti ini? Seperti itu saya kategorikan. Karena gini, rekan-rekan semuanya, mitra-mitra semuanya, karena apa? Sebenarnya alasan, males, dan yang hal-hal negatif itu sebenarnya karakter yang sudah dibentuk gitu. Kenapa saya bilang karakter yang sudah dibentuk? Contohnya seperti ini, si A kita tawarkan, bisnis gitu mah paling juga hasilnya 0. Terus ditawarkan lagi yang B, pasti jawabannya gitu. Suruh kerja pasti jawabannya gitu. Karena itu karakter yang sudah dibentuk yang sehingga menjadi alasan negatif dia gitu. Makanya orang-orang itu sebenarnya kurang begitu menguasai berusaha dengan cerdik. Misal kita tidak bisa prospek di masa pandemik karena kita cerdik, tidak akan pandemik mas, biasanya kita jualan sepi, tidak akan seperti itu karena kita punya kecerdikan gitu. Berarti kita pandemik, Pak Sandi, Pak Irja, Pak Imam dan timnya menyediakan wadah yang sangat luar biasa di masa pandemik. Itu sebenarnya udah dididik itu kita itu semua untuk cerdik. Tinggal manfaatkan kecerdikan kita dengan support system yang sangat luar biasa. Sebenarnya itu tidak akan ada alasan-alasan alasan-alasan yang membuat memang karakter kita jelek gitu. Makanya 2B itu berpikir positif dan berusaha dengan cerdik. Saya rasa itu hal yang sangat kita harus tumbuhkan ya di bisnis di PT IBES ini. Yang saya rasakan seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mitra-mitra sekalian dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Mudah-mudahan ya walaupun hanya 2B ya, hanya 2 kalimat mungkin saya harapannya semua mitra-mitra, rekan-rekan semua mungkin tidak hanya saya, Pak Sandi, Pak Imam, Pak Irjal, Pak Rahman, Pak Watim dan yang lainnya, tidak hanya kita yang merasakan. Harapan saya, mungkin harapan Pak Sandi, harapan Pak Irjal, Pak Imam, Pak Rahman, Pak Watim dan leader-leader semuanya, Anda semua mungkin bulan depan, 5 bulan lagi, setahun lagi, harapan kita semua adalah Anda semua yang akan seperti kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah selalu permudah kita, selalu melindungi kita, selalu melancarkan kita apa yang menjadi niat baik kita. Mohon maaf mungkin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap rekan-rekan semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, dan saya masih teringat ya di beberapa bulan yang lalu beliau pakai jas ini di acara Grand Success Seminar, membuat ratusan orang menangis dan kita kangen rasa nangis itu. Mudah-mudahan pandemik ini telah selesai dan kita dapat kembali lagi bersilaturahmi oleh Bapak Asep dan nangis bareng. Nangis kebahagiaan, bukan nangis keria. Ya. Dan mudah-mudahan cepat pandemik berlalu ya. Amin. Dan benar dikatakan Pak Asep, nah itu adalah pada intinya pola pikir menentukan pola tindakan ya, Pak Asep ya. Ya Pak Dedi.
Dan untuk teman-teman semuanya, mungkin untuk sesi berikutnya kita saling tanya jawab ya. Mungkin untuk co-host boleh dibantu untuk memberikan atau menseleksi pertanyaan dari beberapa teman-teman yang ingin sekiranya bertanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu hanya 3 pertanyaan yang kita berikan pada malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya boleh diberikan pertanyaan lewat kolom komentar, dan untuk co-host boleh dibantu untuk memperhatikan pertanyaan dari rekan-rekan kita. Nah, untuk teman-teman semuanya boleh mulai dari sekarang berikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini hanya 3 pertanyaan saja dari sekian banyak orang, 40-an, dan alhamdulillah masih bertahan di angka 40 peserta di Zoom pada malam hari ini. Mulai awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa 3 pertanyaan aja dari 45 orang pasti ada yang ingin bertanya, atau sekiranya yang kurang jelas dari Pak Imam tadi yang tentang sistemnya, tentang produknya, boleh untuk diberikan pertanyaan di kolom komentar ini. Pak Iwan ngangkat tangan, mungkin mau nanya. Oh iya, boleh Pak Iwan. Cek. Ya, Pak Iwan, ada yang ingin ditanyakan, boleh buka suaranya. Pak Iwan mungkin diklik tombol yang paling kiri, tombol mikrofon. Atau sembari nunggu Pak Iwan, untuk teman-temannya boleh di kolom komentar ya. Hanya 3 pertanyaan aja pada malam hari ini. Atau pertanyaan kendala di lapangan, problem yang ada di diri kita, mungkin boleh kita sharingkan. Nanti ada beberapa leader yang mungkin akan menjawab, seperti Pak Irjal ya sebagai trainer kita yang sangat luar biasa, atau Pak Sandi atau Pak Asep dan teman-teman lainnya, memberikan sharing yang mudah-mudahan ya insya Allah bermanfaat. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Bapak Suprapto. Ya, terima kasih Bapak Surapto yang telah memberikan pertanyaan seperti ini. Nah, mungkin ini Pak Imam, Pak Irjal ya, bersedia untuk menjawabnya ya. Cek Pak Irjal. Pak Irjal masih ada di room? Masih, Kang Deddy. Pak Suprapto sering komunikasi sama saya. Iya. Ya, lebih baik coba dari yang lain. Oh iya. Karena beliau sering komunikasi dengan saya. Ya, mudah-mudahan ada pencerahan dari teman-teman yang lain. Insya Allah. Ya, mungkin untuk Pak Asep ya, karena kan Pak Asep mungkin komunikasinya kurang ya. Maksudnya kurang komunikasi dengan Pak Surapto. Mungkin boleh menjawab ya Pak Asep. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaannya apa? tawaran sering ditolak, apa penyebabnya, apa yang paling dominan gitu. Maksudnya tawaran sering ditolak itu apa penyebabnya gitu. Tawaran yang, halo? Ya. Jelas ya pada dia? Jelas Pak Asep. Tawaran yang sering ditolak gitu ya? Iya. Ya. Nah, kalau saya pribadi sih mengartikan tawaran yang sering ditolak itu sih sebenarnya mungkin banyak hal ya, banyak faktor. Pak Suprapto ya Pak ya? Benar. Pak Suprapto ya, sebelumnya saya salam kenal juga mungkin ya. Dari mana Pak Dedi? Pak Suprapto dari tim Pak Irjal. Cuman kalau alamatnya saya kurang. Ya, mungkin saya akan sedikit memberikan masukan berdasarkan pengalaman dari mitra-mitra atau masukan-masukan dari mitra di lapangan, termasuk mungkin jawaban ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Biasanya sih kita sering ditolak ya Pak Dedi ya.
Benar Pak Asep. Ya, ya. Sering ditolak itu sebenarnya ada apa? Hanya ada dua hal biasanya, hanya dua hal. Pertama, mungkin kitanya yang kurang bisa menjelaskan atau pemahamannya, atau yang kedua ya emang target pasar yang kita jelaskan pun emang tidak masuk gitu. Biasanya sih rata-rata seperti itu kalau kita di lapangan ya Pak ya. Termasuk mungkin penolakan dalam hal, waduh saya belum punya modal gitu. Itu sebenarnya kalau memang saya di online ya mengukur paling tinggi itu saat ini gitu. Jadi biasanya aduh saya kurang modal, nah itu udah jelas sebenarnya hal yang kedua yang jadi masalah, berarti pangsa pasar yang memang kurang kurang masuk gitu ya. Kalau memang offline mungkin Pak Irjal dan tim yang lain mungkin bisa mengasih masukan. Cuma kalau memang dari saya pribadi biasanya terutama mungkin di atas 80%-nya online, biasanya kalau memang kita sering ditolak itu dua hal sebenarnya, yaitu kemampuan yang kemampuan kita dalam menjelaskan terhadap orang itu, ya kedua yaitu biasanya target pasar kita memang yang kurang pas. Solusinya apa? Mungkin solusinya kalau memang menurut saya pribadi ya solusinya yaitu biasanya setiap ada penolakan, tingkatkan keilmuan kita gitu. Mau dari pemahaman produk ya, mau dari cara promosi gitu. Itu kita ditolak, tingkatkan keilmuan. Kita ditolak, tingkatkan keilmuan. Keilmuan dalam hal apapun, mau offline mau online, karena kalau kita misalnya kalau kita sering ditolak, apakah memang pangsa pasar apakah memang orang-orang itu akan di sekeliling kita atau di Indonesia itu akan menolak? Enggak, karena kalau alat ukurnya kenapa ke orang lain bisa yang daftar banyak gitu. Terutama saat ini kan di masa pandemi itu memang meningkat tajam sih menurut owner Pak Haji Febrian, omset perusahaan itu. Secara logika kan di masa pandemi itu harusnya turun atau terganggu lah. Ini alhamdulillah atas izin Allah malah hampir naik berapa 10% sampai ke 3.000 paket postingan itu per hari ya di bulan-bulan kemarin itu informasinya. Nah itu mungkin jadi alat ukur sebenarnya. Kenapa orang lain kok bisa ya, kita enggak? Berarti itu sebenarnya kita kembali ke diri kita sendiri. Mungkin keilmuannya yang harus ditingkatkan, walaupun dari public speaking, kalau memang offline mungkin dari pemahaman produk dan hal yang lainnya. Mungkin itu saja Pak Dedi. Mudah-mudahan bisa membantu ya, walaupun singkat ya. Oke Pak Asep, saya sedikit mungkin, tambahin ya Pak Asep. Ya boleh Pak Irjal mungkin barangkali mau nambahin. Ya, yang dikatakan Pak Asep itu benar Pak Prapto, udah pasti benar gitu kan. Nah ini tambahan saja Pak Prapto. Pertama adalah kalau kita di offline itu mungkin waktunya kurang tepat. Kita datangnya itu ketika orangnya itu mungkin kurang mood. Yang kedua, emang pangsa pasar yang salah. Tadi Pak Asep sudah nyinggung juga sedikit. Nah, yang ketiga, ini pertanda buat Pak Prapto bahwa pangsa pasar itu masih banyak sekali. Pertandanya seperti apa? Dengan adanya penolakan, berarti bisnis ini masih banyak yang belum diketahui orang. Berarti pangsa pasar kita masih terbuka. Nah, ini yang saya khawatir itu sebenarnya kalau sudah tidak ada penolakan. Kalau sudah tidak ada penolakan, berarti orang sudah mencari dan orang sudah dapat informasi semua. Nah, jadi bersyukurlah teman-teman, kalau toh ada penolakan berarti pangsa pasar itu masih banyak, itu yang pertama. Kedua, tingkatkan kuantitas kita melakukan prospek. Ya, mungkin baik di online-nya tentu kan terus iklan itu berjalan, baik itu secara anorganik atau organik. Yang offline terus perbanyak orang-orang kita temuin, kita prospek. Insya Allah pasti hukum Pareto itu ada. Biasanya 10 dari yang kita prospek, insya Allah 2 dapat masuk. Itu hukum Pareto yang saya coba kalkulasikan. Nah, tetapi teman-teman, walaupun misalnya udah 10 orang nggak masuk 2, kemungkinan seperti kartu yang teman-teman sering mainkan. Kita biasanya main remi, ada joker, ada si as, joker 2, si as 4, ya. Kartu total 56. Ya kemungkinan orang yang closing di kita itu mungkin orang ke-51 sampai ke
56. Nah, kemungkinan seperti itu. Insya Allah Pak Prapto, jangan kendor, terus semangat Pak Prapto. Insya Allah Allah pasti akan berikan sesuatu yang terbaik selama Pak Prapto bersungguh-sungguh. Itu Pak Prapto ya. Amin. Ya, itu tambahan dari saya. Amin. Baik, terima kasih Pak Asep dan Bapak Irzal telah memberikan jawaban yang mungkin mudah-mudahan ya untuk kita semua bermanfaat. Jadi untuk menghadapi problem-problem penolakan ataupun problem yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Irzal dan Pak Asep. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Rizky dari Kalimantan Tengah ya. Mungkin tim Pak Imam atau mitra Pak Imam. Selamat malam. Kita personil baru di masa pandemik ini di COVID-19. Produk eko yang mana yang lebih potensi yang kita kembangkan? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Mungkin untuk Pak Asep ya, boleh memberikan jawabannya Pak Asep? Boleh? Pak Dedi. Iya. Gimana? Ya, produk mana? Apa? Pertanyaan saya ulang ya. Ya. Baik, pertanyaannya di masa pandemi seperti ini, di masa pandemi seperti ini, ya. Produk PTBS mana kira-kira yang lebih potensi kita kembangkan gitu? Yang produk di masa pandemik yang lebih potensi yang kita kembangkan itu ya. Benar Pak Asep. Bapak Rizky dari Dari Kalimantan Tengah ya. Iya. Sebenarnya mungkin produk di masa pandemik sebenarnya yang cocok apa gitu yang memang kita harus kembangkan. Nah, itu sebenarnya kalau memang ibaratnya saya menjawabnya tidak akan berdasarkan perkiraan kalau itu mungkin ya. Karena mungkin pertama mungkin saya akan berdasarkan data kebetulan kita sama Pak Dedi mengurus distributor juga di kantor pusat ya, maksudnya di Bandung. Mungkin kita akan mengasih gambaran secara real kita di lapangan ya Pak Rizky ya. Yang pertama mungkin itu sebenarnya biasanya tergantung daerah. Kalau memang dari segi penjualan yang kita dapat tuh saat ini itu farming dan kesehatan. Mungkin untuk kenapa mungkin bisa dikategorikan seperti itu? Mungkin kalau kesehatan kan udah jelas ya masa pandemik ya, masa pandemik seperti ini. Kalau farming mungkin ya biasanya kalau memang lahan yang masih luasnya kalau untuk di wilayah negara kita mungkin. Nah, saran dari saya berdasarkan memang berdasarkan pembelanjaan dan orderan kesehatan memang yang lagi tren bagus dengan eco farming. Cuma kalau memang kita berpikirnya secara online tidak bisa seperti itu. Karena secara online itu pasti kalau memang Pak Rizky mau menanyakan sebenarnya kita produk mana di masa pandemik itu cocoknya Pak Dedi itu kan ya pertanyaannya. Ya, benar ya. Pak Sep. Nah, ya kalau secara online tidak bisa seperti itu. Paling saya tanya ulang ke Pak Rizky. Pak Rizky mau memasarkannya wilayah mana? Kalau memang Pak Rizky mau memasarkannya misalkan di wilayah Bandung ya itu kurang cocok mungkin untuk jualan farming. Nah karena secara kalau di online itu biasanya kita research kata berdasarkan pencari ya yang melihat yang mereka pencari. Jadi kalau memang pertanyaannya seperti itu yaitu kita paling berdasarkan penjualan memang yang masuk ke kita dan ke perusahaan rata-rata sekarang pupuk dan kesehatan. Kalau memang secara yang tadi online ya paling kita tanya ulang ke Pak Rizky-nya itu Bapak mau targetnya untuk wilayah mana mungkin dan untuk siapa dan itu bolehlah mungkin secara pribadi lah ya ke kita atau ke tim untuk menanyakan hal itu karena itu mungkin agak panjang ya tanya jawabnya. Itu mungkin Pak Dedi. Iya, terima kasih Pak Asep. Mungkin pertanyaan dari Pak Rizky memberikan gambaran ya produk mana yang cocok dipasarkan atau dijual pada pandemik seperti ini dan sedikit gambaran untuk Pak Rizky intinya tentunya dan rekan-rekan semuanya dan kita ketahui kemarin baru PTBS melakukan transaksi dan kita ikut dalamnya melakukan transaksi senilai
1 miliar, dan itu baru selesai tadi sore ya. Dan alhamdulillah dari tim Pak Tantan dan kita ikut serta dalam melakukan transaksi tersebut. Dan artinya produk PTBS ini teman-teman semuanya, baik dari kesehatannya di masa pandemi ini bisa kita pasarkan, dan untuk 1 miliar itu untuk produk eco farming. Dan Iya, 70-30 Pak Dedi. 70 pupuk, 30-nya kesehatan. iya. Nah, 70%-nya pupuk untuk sawit tentunya di Riau, dan 30%-nya untuk kesehatan, di mana produk PTBS kesehatannya sangat banyak, mulai dari Haspro, Bimek, dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan yang dijawab oleh Pak Asep untuk memberikan gambaran yang cocok ini sekiranya untuk Pak Rizky pasarkan, ya mungkin kalau di daerah Kalimantan mungkin banyak Pupuk. sawit ya, yaitu Iya. ada eco farming, Ya. ada dan lainnya. Ya, jadi sedikit tambahkan lagi, mungkin Pak Dedi, emang Boleh. kalau di sini kan di Kalimantan itu cocok 2 hal itu sebenarnya. Jadi untuk wilayah ke pupuk, untuk keadaan pandemik ini ke kesehatan gitu. Sementara lah ya. Bisa seperti itu sebenarnya. Ya, Ya, terima kasih Pak kasih. Asep atas gambaran pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Rizky mulai pada malam hari ini action dan telah memilih produk mana yang harus dipasarkan. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Abdul Aziz dari Bekasi ya. Nah, langkah pertama apa yang harus disampaikan ke Calmit ketika prospek? Mungkin ada langkah-langkah jitu. Terima kasih. Mungkin untuk Bapak Sandi memberikan jawaban dari Bapak Abdul Aziz. Nah, pertanyaannya saya ulang. Langkah pertama apa yang harus disampaikan nih ke Calmit kita ketika kita proses, ketika kita prospek. Dan mungkin ada langkah yang tersendiri yang memang benar-benar jitu. Kita jelaskan langsung nih, langsung closing. Dan mungkin Bapak Sandi yang lebih paham tentang ini, dan atau Bapak Irjal nanti membantunya memberikan jawaban dari Bapak Aziz. Untuk Pak Sandi, boleh? Boleh. Makasih Ya. Bang. Iya, terima Tanyanya kasih, langkah Pak. apa yang pertama kita lakukan dalam prospek mungkin ya. Iya. Nah, jadi Benar, Pak. mungkin ini saya bisa jawab pertanyaan itu plus mungkin yang tadi pertanyaan Pak Rizky ya. Iya, Jadi boleh. sebetulnya gini, kenapa kita bisa closing? Kita urutkan ya. Kenapa kita bisa closing? Pastinya itu karena ada proses tawar-menawar. Tawar-menawar apa yang kita tawarkan dan apa yang dicari orang. Kalau kita menawarkan tapi orang itu tidak mencari, dalam arti tidak ada keselarasan antara orang yang mencari dan penawaran kita. Ya. Nah, itu biasanya tidak akan sinkron. Logikanya seperti itu. Saya contohkan kembali di Google ya, contoh di Google. Misalnya Bang Dedi nih lagi nyari, ngetik di Google itu eco racing. Nah, saya ngiklan di Google itu tentang eco racing di website saya. Nah, akhirnya saya dan Bang Dedi ketemu. Karena apa? Karena ada 2 individu yang saling sinkron. Saya menjual produk eco racing, Bang Dedi mencari produk eco racing. Nah, jadi pertanyaan yang tadi Pak Rizky utarakan, sebetulnya semua produk bisa dipasarkan, tergantung pangsa pasarnya. Nah, mungkin kalau di saat seperti ini ya tadi produk kesehatan dan disesuaikan dengan wilayah, mungkin di Kalimantan eco farming. Nah, tapi kalau Pak Rizky bertemu dengan orang yang mungkin pangsa pasarnya itu bukan produk eco farming atau bukan produk kesehatan, misalnya ketemu cewek cantik, sering make up, sering terus di prospek, ya bisa juga ditawarkannya produk kecantikan. Jadi kita tidak tidak bisa, ibaratnya tidak bisa menentukan produk apa, semua produk bisa kita pasarkan, tergantung pangsa pasarnya yang kita targetkan gitu. Nah, itu mungkin salah satu tambahan untuk pertanyaan Pak Rizky tadi. Dan untuk pertanyaannya selanjutnya tadi ya, langkah pertama apa yang kita harus lakukan? Yang pertama mungkin kita harus gali dulu nih, gali dulu prospekan kita, calon prospekan kita harus gali dulu.
apa sih sebetulnya kebutuhan dia, apa sebetulnya masalah yang dia hadapi, ataupun produk yang mungkin dia butuhkan. Karena dengan kita menggali hal tersebut, nantinya kita akan ketemu yang namanya tadi sinkronisasi antara kita dengan calon prospek tersebut. Misalnya, saya nawarin yang kemarin closing 3M. Closing 3M atau udah DP duluan ya 1M ya, yang tadi transaksi hari ini. Itu dari timnya Pak Salam ya, yang di Tangerang. Dia menawarkannya eco farming karena memang si mitra tersebut yang jadi regional itu memiliki perkebunan sawit ya di area Sumatera itu banyak dan luas, sehingga sinkron ditawarkan eco farming. Beliau butuhnya juga banyak, akhirnya closing. Nah, jadi intinya yang pertama itu yang kita harus lakukan, kita harus menggali dulu nih pangsa pasar kita. Pangsa pasar kita yaitu calon prospek tadi, kita gali. Dia itu mau ke arah mana nih kita tawarinnya. Itu dulu yang kita gali. Jadi oleh sebab itu, kunci teknik closing. Kunci closing yang paling utama adalah pendekatan emosi. Pendekatan emosi, yang dimaksudkan ini kita jalin dulu komunikasi, mengakrabkan diri ke calon prospek tersebut, sehingga kita tahu nanti kebutuhannya dia apa. Nah, contohnya lagi, seperti saya dulu awal-awal di eco racing ya, karena saya orang otomotif, saya menawarkan ke teman-teman saya ya eco racingnya, produk eco racingnya. Karena apa? Basicnya beliau otomotif semua yang saya tawarkan, sehingga saya masuknya ya ke produk eco racing. Seperti itu, walaupun waktu itu sudah ada yang namanya nano oil, tapi tetap saya fokusnya ke eco racing. Karena saya lebih mudah menjelaskan dan pangsa pasarnya sudah terbaca oleh saya, ibaratnya gitu, ke arah mana nantinya saya bisa menawarkan dan beliau bisa menerima apa yang saya tawarkan. Nah, itu mungkin dari saya tentang yang tadi pertanyaannya langkah apa ya, pertama apa, yaitu tadi intinya kita gali dulu calon prospek kita mau ke arah mana, setelah kita mengetahui, baru kita masuk ke solusinya. Solusinya dengan produk ataupun bisnisnya. Seperti itu, Pak Dedi. Setelah itu mungkin setelah kita tawarkan, mungkin tidak akan langsung closing. Biasanya hanya butuh waktu ya closingnya. Tapi tidak masalah. Tidak masalah mau closingnya kapan, yang penting setiap waktu kita follow up. Nah, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bang Dedi ya. Iya, Pak Sandi, terima kasih atas jawabannya, dan itu tadi pertanyaan dari Pak Ajis, dan mudah-mudahan bisa membantu Pak Ajis untuk menghadapi problem-problem yang ada. Mungkin Bapak Irjal beberapa menit lagi memberikan saran untuk Pak Ajis, untuk saya dan rekan-rekan lainnya agar lebih semangat lagi menjalankan PTBS ini, Pak Imam, Pak Irjal. Oke, Bang Sandi, Bang Kang Dedi ya, mohon maaf Pak Sandi ya. Jadi gini, Pak Sandi udah uraikan tadi. Pertama adalah membina hubungan emosional, ya. Jadi dengan kita membina hubungan emosional dengan si calon member kita tadi, itu kita mulai fact finding, kita mulai pendekatan, ya, mulai mengkaji, mulai mencari kebutuhannya di mana, sehingga kita bisa menimbulkan kebutuhan terhadap calon member tersebut. Ya mungkin diantaranya tadi dia butuh adalah di zaman sekarang ini adalah untuk kesehatan. Ya, atau mungkin kalau untuk dia adalah pekebun, berarti kan dia mungkin butuh adalah eco farming. Nah, di situ kita menimbulkan kebutuhannya, yaitu dengan menjelaskan produk knowledge yang ada di yang akan kita jual tersebut. Ya kalau eco farming ini tujuannya untuk apa, seperti apa itu. Ya, insya Allah dengan membina hubungan, selalu membina hubungan seperti Pak Sandi bilang tadi, mereka itu kedekatannya akan terbina. Disitulah kita akan mendapatkan namanya kualitas. Ya, dan saya yakin tadi kan ada yang tadi Kang Dedi bilang tadi 1 miliar gitu kan.
1 miliar itu tidak ujuk-ujuk 1 miliar aja. Pasti ada namanya dia bina hubungan emosional, dia timbulkan kebutuhan. Dia menimbulkan need terhadap si calon member tersebut. Kalau sudah menimbulkannya, dia akan mengutarakannya. Ini adalah bisnis seperti ini, tujuannya ini, manfaat produk ini, sehingga masuk di di calon si member tersebut. Wah, ini bagus banget gitu kan, sehingga dia baru mengambil gitu kan. Bahkan dengan sangat antusiasnya dia sempat ke Bandung ya, Kang Deddy ya. Iya, benar Pak Irjal, sampai 2 hari ya kemarin. Sampai 2 hari. Ya, itu dia. Nah, jadi menurut saya ke teman-teman semua, kita udah berkaca kepada teman kita. Sebenarnya di bisnis ini cuma copy paste. Kalau saya copy paste ilmunya Pak Sandi, saya copy paste ilmunya Pak Asep, ya leader kita tentunya. Ya, begitu juga kalau kita mendengar mengcopy paste leader-leader lain. Jadi di sini bisnis enak banget. Yang namanya kita bisnis anehnya gitu kan, di sekolah kita kan nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek. Kalau nyontek pasti nilainya di skor, pasti nggak diambil gitu kan. Kalau di sini syaratnya adalah nyontek ya. Kalau nyontek pasti sukses. Jadi simple banget ini. Simple aja, contek saya mau sukses seperti Pak Sandi, contek Pak Sandi. Saya mau sukses seperti Pak Asep, contek Pak Asep. Gitu juga dengan yang lain-lain. Jadi teman-teman apa yang dijelasin Pak Asep tadi, Pak Sandi tadi, coba lakukan secara konsisten. Saya nyontek loh, saya selalu telepon Pak Asep, Pak Sandi gitu kan. Ya karena pasti yang pertama teman-teman harus hubungin adalah orang langsung leader teman-teman. Jangan crossland. Kenapa? Karena crossland ya mohon maaf, secara tidak langsung mereka adalah kompetitor kita terdekat ya. Walaupun misalnya saya dengan Pak Sandi adalah saya dengan Pak Khairul nih, contoh nih. Saya dengan Pak Khairul satu-satu leadernya Pak Sandi gitu kan. Tapi Pak Khairul tidak ada kepentingannya untuk saya sukses. Ya kan? Secara bisnis. Jadi yang seharusnya saya harus menelponnya Pak Sandi gitu. Di Pak Khairul boleh saya bertanya, tapi bertanyalah di forum. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau sukses, conteklah leader kita, bertanyalah kepada orang-orang yang crossline kita, yaitu di forum, dan lakukanlah ini dengan serius. Nah, untuk pertanyaan Pak Aziz tadi, bina hubungan dengan orang tersebut ya, fact finding yaitu teliti, dan kalau bisa hobi orang itu apa, cek orang itu sehingga kita bisa masuk apa sih kebutuhannya. Kalau kebutuhannya kita udah tahu, itu enak banget. Presentasinya udah enak banget. Jadi kalau orang yang belum kita tahu, kalau secara offline nggak bisa kita langsung presentasi. Berbeda dengan kita online. Kalau online apalagi ads ya, karena itu orang udah mencari gitu kan. Ibaratnya dia udah need, dia udah butuh nih, dia mencari. Saya harus cari loh eco farming contohnya. Sehingga kita sebenarnya dengan online ini enak banget. Kenapa? Ketika dia udah telepon kita, kayak saya kemarin ya, alhamdulillah closing yang bisnis ya, itu dia mencari, saya jelaskan ya, bahkan sampai sekarang belum ketemu, belum lihat orangnya seperti apa, dan insya Allah itu juga akan banyak. Dia ada 300 hektar, sekeluarga ada 300 hektar kebun sawit ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, dia akan continue untuk ambil produk dari kita, amin ya. Amin. Jadi saran saya kepada Pak Aziz nih, tetap bina hubungan dengan orang-orang baru ya, dan timbulkan kebutuhannya. Presentasinya kapan? Presentasinya ketika hubungan kita dengan dia udah nyatu, udah mulai serasi. Ibaratnya kita itu udah nyambung dengan dia, baru kita lakukan presentasi sesuai dengan kebutuhan dia yang ada. Insya Allah akan dimudahkan untuk closing gitu. Nah, saya juga seperti itu. Nah, Kang Deddy, mudah-mudahan Kang Deddy ya, kita semua di sini yang ikut meeting Zoom hari ini dipermudah oleh Allah, supaya kita semua dalam jangka waktu yang dekat mendapatkan reward seperti leader kita Pak Sandi dan Pak Asep. Oke Kang Deddy, itu aja Kang Deddy dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Pak Irjal atas ilmunya, dan untuk teman-teman semuanya sebagai informasi di penutup akhir ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya khusus mitra ya, kita akan mengadakan training yang nanti akan kita bicarakan oleh beberapa panitia ya, Pak Sandi tentunya, Pak Asep dan Pak Irjal dan Bapak Imam mungkin akan kita sharingkan. Nah, di sini adalah orang-orang sangat luar biasa seperti Pak Irjal ya.
mungkin di kelas offline-nya bisa ilmu yang disampaikan bisa kita Pak Irjal bisa transferkan ke kita mungkin di beberapa waktu yang akan datang ya Pak Irjal. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bikin planning untuk khusus yang sudah bermitra dan mungkin ada syarat-syaratnya mungkin untuk mengikuti training-training tersebut ya mungkin ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ya untuk mengikuti Zoom meeting khusus mitra ataupun training. Dan untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak udah mau hadir di Zoom meeting pada malam hari ini mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, untuk teman-teman semuanya adalah salah satu pilihan ya ada di ruangan Zoom meeting ini karena sekian banyak mitra Pak Asep sekian ribu, mitra Pak Sandi sekian ribu, tapi yang hadir pada malam hari ini teman-teman semuanya yang sangat luar biasa masih bertahan menyerap ilmu dari beberapa mentor, mudah-mudahan menjadi alat ataupun bahan untuk kita action di lapangan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Asep, Pak Sandi, Pak Irjal, dan Pak Imam untuk mensupport acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita terus konsisten melakukan terus-menerus selama PPKM seperti ini melakukan Zoom meeting. Dan mungkin untuk menutup Zoom meeting ini untuk sesi doa ya saya serahkan kepada Pak Irjal ya, yang kebetulan saya lihat beliau pakai peci putih, mudah-mudahan lebih pakar lagi. Untuk doanya Pak Irjal dipimpin. Kang Deddy, seharusnya ini Pak Rahman. Oh iya, cocoknya gitu. Pak Rahman nggak kelihatan dan jaringannya lagi susah. Oke, siap. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan memberikan keberkahan terhadap kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mencapai reward yang sudah diberikan atau disediakan oleh PTBS. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ini kita akan mendapatkan semua tujuan yang kita inginkan. Ya, terutama bagi yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya secepat selesai dengan mendapatkan reward. Ya, bagi teman-teman yang tidak punya hutang, mungkin ada hajat yang lain, mungkin mau haji dan lain-lain. Insya Allah Allah akan kabulkan dengan secepatnya dari wasilah eco-racing ini. Amin. Amin ya. Ya. Oke. Untuk itu teman-teman, marilah kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya, mungkin itu saja Kang Deddy. Ya, mudah-mudahan Allah ijabah. Amin. Dan Allah permudah kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irjal telah memimpin doa Al-Fatihah pada Zoom meeting pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya, boleh kameranya itu dibuka dan suaranya itu dibuka nggak apa-apa. Kita kan ada yel-yelnya PTBS ya, yaitu Gubernur Riba. Nah, ini bukan hanya sekedar slogan Gubernur Riba, tapi slogan ini telah terbukti ribuan umat, ribuan mitra yang terbebas dari hutang. Dan ini artinya slogan ini telah terbukti memberikan solusi. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya boleh kameranya atau suaranya, dan untuk co-host boleh direkam untuk sebagai bahan untuk kita. Dan untuk teman-teman semuanya, ketika saya berkata PTBS, teman-teman semuanya jawabnya Gubernur Nuriba. Ya, 1, 2, 3. PTBS. Nuriba. Mungkin untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak sampai akhir telah mengikuti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.